Hari ini kita akan lanjut ya. Jadi kemarin episode 1 kita belajar apa itu ekspor. Kita refresh sedikit mengeluarkan barang dari daerah pabean. Kemudian pabean ini berkaitan dengan kepabeanan. Kepabeanan itu berarti arus lalu lintas ya. Pengawasan lalu lintas. Lalu lintas apa? Barang tentunya ya. Lalu lintas barang dan pengawasan terkait bea masuk dan bea keluar yang ada dalam aturan ini, itu kepabeanan ya. Lalu kemarin kita belajar terkait alasan, ada cukup banyak alasan terkait devisa ya, bayar hutang pemerintah, untuk operasional konsulat, kebutuhan pengusaha juga operasional, kemudian untuk menjalin hubungan antar negara, kemudian memperluas pasar supaya optimalisasi margin, kemudian memperkenalkan produk kita ya. Lalu alternatif market juga, kita kemarin belajar alternatif market bahwa pasar dalam negeri itu jenuh atau hancur karena teknologi, karena kondisi politik mungkin dan lain-lain, sehingga kita harus mencari alternatif market. Ini baru teknologi negara besar dari kemarin sudah diterangkan video sebelumnya ya. Jadi teknologi kalah dengan pesaing di dalam negeri karena dia negara besar, dia ekspor saja ke negara yang teknologinya masih bisa menerima gitu ya. Mendiversifikasi produk, ini kemarin contohnya Indomie rasa apa gitu ya, karena di dalam negeri tidak ada demand untuk rasa tersebut, di luar negeri ada ya, bisa aja diversifikasi produk. Advantage-nya absolut, komparatif ya, ada absolut berarti mutlak, tidak ada lawan, tidak ada pesaing. Kalau komparatif bisa dilihat dari geografinya, sosial, sumber daya alamnya, ekonominya. Jadi bisa dibandingkan produknya lebih baik dari yang lain kalau kita produksi dan kita ekspor. Kalau improve cash flow, ini bisa jadi karena ada LC, ada down payment, kemudian mereka juga tidak tahu budaya kita sehingga secara formal kita bisa menekan harus DP dulu. Nah, penjual lebih suka seperti ini ya. Dan kemudian ada jaminan, tentunya kalau masalah finance itu harus ada jamin. Lalu menurunkan ongkos produksi karena ekonomi of scale, kita tidak ekspor cukup sedikit mungkin ya, atau menambah tadinya produksi dalam negeri sekian, karena ekspor jadi nambah, nah ini bisa jadi menambah produksi karena ekonomi of scale. Kita pesen yang biasanya bahannya sekian, kemudian kita sekarang pesennya lebih banyak karena ada ekspor, nah ini bisa didiskon, bisa lebih murah. Kemudian membuka lapangan kerja ya tentu ya, karena sudah pasti banyak produknya, kita butuh sumber daya manusia lagi yang kita harus kerjakan ya. Kemudian stimulus karena didorong oleh pemerintah bisa jadi. Kemudian kita juga bisa memenuhi kebutuhan ya, ibaratnya sedekah ya, atau ibaratnya kita berbuat baik ke negara lain yang kita tentunya punya hubungan. Dan terakhir inovasi, jadi kita didorong untuk berinovasi karena ada feedback lebih luas, feedback dari negara sana seperti ini, jadi cukup untuk berinovasi. Nah sekarang kita bicara resiko ekspor. Hari ini kita akan bahas resiko ekspor. Resiko ekspor apa saja? Pertama tentunya dari sisi finance ya, finance. Nah finance ini financial risk lah ya, financial risk kita anggap. Apa masalahnya? Tidak dibayar gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, kalau kita sebagai seller ya kita takutnya nggak dibayar gitu ya. Kita sudah capek-capek produksi, mengeluarkan ongkos produksi, dikirim ke sana barangnya nggak dibayar gitu. Sama juga sebagai pembeli, pembeli juga merasa kalau eksportirnya atau penjualnya pengen dibayar dulu, takutnya barangnya nggak dikirim. Karena kita nggak tahu lokasinya di mana, misalnya kita lagi, contoh kasus kita lagi apa namanya, transaksi dengan negara Zimbabwe misalnya, kan kita tidak tahu profil pembelinya seperti apa ya, trustnya, tingkat trustnya seperti apa. Nah ini ada financial risk di sini. Tapi ada solusinya juga nanti. Kemudian selain financial risk juga di sini tidak dibayar, kemudian kita lanjut ya, mungkin ke mutu ya.
risk quality, risk quality. Ini bisa turun mutunya. Kenapa? Nah, ini bisa jadi karena perjalanannya lama, waktu transportasinya lama. Jadi kalau kita kirim ke Afrika, ke Eropa, itu kan 40 hari di laut ya. Kalau barangnya banyak ya tentunya pakai yang hemat, pakai laut ya, dan nggak bisa masuk pesawat udara gitu ya. Nah ini juga bisa jadi waktu transportasinya yang lama bisa menurunkan kualitas resiko, packagingnya kurang gitu ya, nggak bagus sehingga jadi mutunya turun. Nah itu bisa jadi. Atau jangan-jangan memang produk kita tuh nggak bisa bertahan lama. Nah itu harus hati-hati juga. Nah, setelah mutunya turun, pembeli akan kecewa tentunya dan tidak akan melanjutkan next bisnisnya gitu ya. Kemudian ada masalah logistik risk atau ya termasuk di dalamnya transportasi hilang di tengah jalan, kemudian tenggelam atau ya itu ya kemarin ada kecelakaan, misalnya ada kecelakaan alat angkutnya, kecelakaan ya alat angkutnya. Nah ini juga bisa jadi logistik risknya. Atau packagingnya rusak karena sering mau angkut-angkut atau dibongkar seperti itu ya, dipindahkan, itu hati-hati. Ini logistik risk ya. Kemudian ada juga kontraktual risk. Kontraktual. Nah, apa kontraktual? Nah, bisa jadi kontraktual kita tutup dulu yang ini ya. Bisa jadi kontraktual karena terlambat tiba. Nah, kita udah dipesan, barangnya 1 bulan lagi ya, tanggal sekian harus nyampe. Kita produksi mepet banget nih 2 minggu, transportasi 2 minggu. Ternyata produksi kita terlambat gara-gara sumber dayanya habis atau kekurangan, shortage gitu ya. Cari-cari susah atau apa, harganya mahal. Nah, itu bisa jadi terlambat. Atau kita booking kapal, booking space ya untuk transportasi gitu ya. Terlambat kita antar ke pelabuhannya atau pengambilan barangnya di gudang kita. Nah, ini bisa jadi terlambat sehingga jadi kontraktual. Kemudian ada force major gitu ya. Kemudian kontraktual juga spek tidak sesuai misalnya. Nah, ini udah spek tidak sesuai. Kemudian apalagi bisa jadi political risk. Nah, yang tadinya kita bersahabat, tiba-tiba ada aturan baru bahwa negara kita di-ban, atau ada aturan tambahan biaya masuk misalnya 10% dari harga barang atau apa yang tadinya 0% jadi 10%. Jadi pembeli berpikir ulang, di tengah jalan diputus misalnya kontrak kita. Ini bisa jadi ya ada aturan-aturan tertentu. Atau ada di-ban atau diberi sanksi gitu ya, sama ya. Kita juga hati-hati nih. Jangan sampai sanksi ya, kena. Jadi kita kontraktual politikal itu terkait sanksi, negara sanksi ya. Nah, kita berkontraktual dengan pembeli yang ternyata pembeli itu berhubungan dengan sanksi yang diberikan oleh misalnya organisasi atau negara adidaya gitu ya. Kayak contohnya OPAC Sanction kalau nggak salah itu ya. Jadi organisasi yang menetapkan bahwa kamu tidak boleh menggunakan dolar untuk transaksi dengan pembeli ini karena berkaitan dengan misalnya terorisme atau pelanggaran HAM gitu ya. Itu seperti itu ya. Kemudian setelah politikal, financial, quality, logistik, kontraktual, ya. Ini beberapa risiko ekspor ya. Kita tutup. Tentunya yang financial risk ini yang pertama tidak dibayar, kemudian administrasi. Nah, ini ada administrasi. Administration risk.
Kita bawahkan biar ngurut ya. Kita tutup dulu. Ini sudah kita bahas ya, teman-teman. Administrasi risk. Jadi gini, aturan di negara tujuan ya, aturan kepabeanan di negara tujuan juga kita tidak tahu ya. Nah, di sana ternyata ada aturan terkait izin dahulu, izin impor. Misalnya gini, contoh deh, kita eksportir nggak ada masalah di Indonesia, di custom Indonesia ya. Tapi di negara sana ternyata ketika kita salah, atau di sini salah nulis alamat deh, salah nulis alamat. Alamat itu harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan izin atau SIUP-nya lah ya, atau NIB-nya ya, seperti semacam itu ya, register, company register ya, atau tax register. Sistemnya mereka mendeteksi apa yang kita kirim di surat bill of lading-nya itu berbeda dengan nama dari company registernya yang sudah terregister di pemerintahan atau di sistemnya bea cukai, sehingga itu akan jadi masalah pengeluarannya ya, dan harus direvisi. Nah, dari revisi ini lebih kompleks lagi, harus pengajuannya dari shipper, dari kita sebagai eksportir gitu ya, dan itu butuh waktu. Nanti hubungannya dengan storage, dengan biaya storage, semakin lama semakin besar biaya storage di pelabuhannya, karena ngurus administrasinya dahulu. Kemudian izin impor juga sama, izin impor ini sama kayaknya, contohnya gini, kita impor barang yang ternyata barang itu harus diperiksa, diinspek gitu ya, contoh ya, kita diinspeksi di negara asal. Nah, ini ada kayak besi baja dan lain-lain, itu butuh diinspek di negara asal. Bayangkan kalau kita sebagai eksportir, dan memang kita nggak tahu aturan sana, importirnya sama-sama nggak ngerti juga aturannya di sana gitu ya. Mungkin pemula juga atau bisnis baru juga, sehingga ketika barang sudah dikirim sampai sana, ternyata bea cukai sana mempersyaratkan ini harus ada laporan survei di negara eksportir, di negara penjual. Nah, ini berarti kan nggak bisa keluar tuh barang ya, administrasinya ribet lagi, dan ujung-ujungnya ke biaya storage. Nah, inilah contoh dari masalah administrasi risk. Itu beberapa resiko ekspor ya. Nanti tentunya sama juga, nanti kita bisa kaitkan dengan kita sebagai importir, kita bisa melihat bahwa impor itu tidak hanya melulu kita harus memperhatikan dari sisi importirnya, tapi kita harus berkoordinasi dengan eksportirnya bahwa kondisi administrasi impor ini seperti ini dan butuh koordinasi yang bagus. Nah, ini resiko ekspor ya. Nah, kalau kita pindah ke para pihak ya, tentunya yang pertama adalah penjual. Dalam konteks jual beli, ini tentunya konteks jual beli ya, penjual. Kita konteks jual beli. Ini penjual. Kemudian ada pembeli. Tapi dalam konteks pengiriman, penjual dan pembeli ini disebut dengan ini adalah shipper, pembeli sebagai shipper ya, dan penjual sebagai consignee. Kemudian dalam konteks LC, pembayaran, applicant sebagai penjual, beneficiary sebagai beneficiary penjualnya, applicant yang buatnya, pembelinya. Kemudian ini shipper tentunya jadi penjual ya, karena yang ngirim. Ini pembeli. Atau dari sisi jual beli sudah, pengiriman LC sudah ya, dari 3 alur ini. Kalau
tambahkan kontraktual ya jadi pihak satu pihak kedua mungkin ya, atau user owner pengguna dengan vendor gitu ya, itu sama aja. Nah kemudian ada juga terkait lainnya ya, itu bank sebagai pembuka LC, kemudian shipping line yang punya rute pelayaran, tentunya bea cukai, ini ada ya. Kemudian freight forwarder. Nah ini adalah perusahaan yang memiliki jasa transportasi kepabeanan, jadi end to end, mulai dari pengambilan barang di lokasi penjual pabriknya sampai ke lokasi pembeli tujuan. Ini freight forwarder ini yang bisa mengarrange semuanya ya. Nah, biasanya ada juga namanya PPJK, perusahaan pengusaha jasa kepabeanan. Ini adalah kuasanya importir, kuasa importir atau eksportir. Nah, untuk berurusan dengan bea cukai ya. Kalau bea cukai ini tentunya penjaga lalu lintas ya, mengawasi lalu lintas barang keluar masuk ya. Kemudian juga penarik pendapatan negara, bukan pajak, kemudian bea masuk juga ya, mengkolek ya, menarik bea masuk. Kemudian mewakili instansi lain terkait perizinan. Jadi mewakili instansi lain, misalnya gini, kita impor sesuatu yang berkaitan elektronik. Nah, bea cukai ini dititipi aturan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, bahwa kalau ada impor barang ini dia harus ada izin dari kementerian ini, Kementerian Kominfo gitu. Nah, ini mereka akan mengawasi ini gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tugas bea cukai ya tentunya. Kemudian ada bank, shipping line, bea cukai. Ini nggak cukup segini. Kita bisa, ini kita ranger ya, transportasi dan lain-lain. Kemudian ada juga tracking yang punya truk ya, bisa jadi si freight forwarder ini sewa juga trackingnya. Kemudian pengusaha gudang di pelabuhan, tentunya pelabuhan itu terbatas ya CY-nya atau portnya. Nah, ketika barangnya itu banyak dari berbagai negara, tentunya mereka harus dikeluarkan. Salah satunya adalah TPS ini, pengusaha gudang. Nah, inilah yang nanti biaya storage, inilah yang menjadi momok bagi pengusaha. Biaya logistiknya tinggi karena pengurusan kepabeanan yang nggak lancar, barangnya nyangkut di gudang di bawah pengawasan bea cukai, seperti itu ya. Kemudian ada juga shipping line ini, di bawahnya ada agennya. Agen shipping line. Nah, itu mungkin teman-teman beberapa pihak yang ada terlibat dalam ekspor impor ya. Tadi ada bank, kemudian eksportir, importir, ini belum selesai. Bisa jadi ada perusahaan asuransi ya. Kemudian jasa packaging, kemudian kementerian untuk perizinan ya, surveyor, dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Ini belum semuanya tentunya, tapi kita akan bahas nanti lebih detail untuk next videonya. Terima kasih, salam ekspor impor, kami dari tim ekspor imporku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.